Kita masih membahas kitab Dzamil Ghurur, kitab yang menerangkan tercelanya terkelabui, terkecoh. Kemarin sudah diterangkan perumpamaan orang bahwa pintu kunci kebahagiaan itu adalah kesadaran dan memahami. Sedangkan celaka itu pintunya adalah terkelabui atau istilahnya lalai. Nah, kalau memang ghurur, terkelabui, terbujuk itu menjadi induk dari segala malapetaka, ya harus kita dijelaskan pintu masuknya ghurur itu apa, terus nanti jalur-jalurnya bagaimana. Harus diutarakan detail aspek apa yang membuat orang terbujuk, terkelabui, supaya nanti bisa dihindari. Jadi nek ngerti satu perkara, kok perkara itu buruk, mencelakakan, ya kita ketahui untuk dihindari. Jadi kalau kita tahu terus bisa menghindari, berarti kita mendapat taufik dari Allah. Nah, kalau sudah tahu, sudah sadar, nanti langkah-langkah hidup kita akan didasarkan pada kesadaran, didasarkan pada pandangan hati. Nah, penjelasannya pengantar seperti ini akan kita jelaskan kenapa orang terkelabui biasanya melalui pintu-pintu apa. Ada kelompok-kelompok orang-orang yang terkecoh, para qadhi, hakim, pemimpin, ulama, orang soleh yang terkecoh memandang sesuatu dianggapnya sudah benar, sudah baik, ternyata salah dan buruk. Itu makanya ini pembahasan ghurur ini ditarik belakang dari Rubuhul Muhlikat, karena ini kompleks. Kompleks itu bagaimana? Kompleks itu melibatkan banyak unsur, banyak faktor. Kalau kemarin zami-zami yang ada, wujud, zamir riya, zami hukil, dan lain sebagainya, itu sederhana. Tapi kalau sudah ghurur, itu sudah kompleks. Makanya ditaruh belakang. Dan karena kompleks ini orang mudah terpeleset. Imam Ghazali itu kan menerangkan akhlak mulia itu teorinya adalah keseimbangan. Kalau terlalu ke kanan, ya maghrur. Terlalu ke kiri, maghrur juga. Harus betul-betul di tengah. Terlalu ke depan, maghrur. Terlalu ke belakang, maghrur. Terlalu mandek, teman-teman yang tengah, ya maghrur. Sekarang maghrur apa? Ya kok ada jari Ghazali. Nah, banyak orang yang banyak jenis orang, macam-macam orang terperdaya, menganggap sudah benar, ternyata salah, menganggap sudah baik. Itu banyak aspeknya, banyak kasusnya, gitu ya, banyak korbannya, banyak terjadinya. Tetapi menurut Imam Ghazali bisa dihimpun dalam empat kelompok saja. Pertama, kelompok ulama cendekiawan, ilmuwan cendekiawan. Yang kelompok kedua, ubat ahli ibadah. Jangan sangka orang kalau sudah ilmuwan, ulama, cendekiawan sudah bebas dari terkecoh. Dan ahli ibadah sama, sepertinya tekun ibadah, ternyata ibadahnya dia mencelakakan. Yang ulama juga begitu, dikiranya ulama itu top. Pokoknya yang orang
berilmu, karena ilmu itu memang dielulukan sangat agung, tapi justru karena gurur dia menjadikan dia celaka. Terus ahli tasawuf kelompok yang ketiga, sufi, sepertinya mendalami hidup sebagai sufi, tapi ternyata sufiah balabal. Yang keempat, orang kaya. Nah, masing-masing dari kelompok empat ini itu ada sub-subnya, ada variannya. Misalnya kelompok ulama yang terkecoh karena ini. Ada sekelompok ulama terkecoh bukan karena faktor itu, tapi faktor yang ini, beda dengan yang pertama tadi. Jadi kullu sinfin firaqun katsirah wa jihadu hururihi mukhtalifah. Contoh, ada orang yang menganggap mungkar sebagai kebaikan. Bangun masjid, masjidnya dihiasi dengan berbagai hiasan-hiasan, itu dia diambil dari harta yang haram. Nah, iya udah cetok ya. Harta haram jangankan masjid dipakai rumah. Jangan harta haram itulah. Perhiasan menghias masjid supaya bagus, malah mengganggu kekhusyuan orang sholat. Nah, yang itu. Ada yang tidak bisa membedakan yang dia lakukan itu karena egonya dia atau karena Allah. Orang yang nuturi, mubalek, pembicara, ya, itu dia menyampaikan satu materinya atau memberikan ceramahnya, nasihat mauidahnya itu linafsihi atau lillahi ta'ala. Tipis itu bedanya. Ngomong ini ngomongnya itu karena faktor pribadi atau memang tulus karena Allah. Ada lagi yang terkecoh meninggalkan hal yang lebih penting dan menekuni hal yang tidak penting. Ada yang meninggalkan fardu, menekuni sunnah. Ada yang meninggalkan isi dan mementingkan bungkus. Contoh di sini ada yang kalau sholat itu justru konsentrasinya sholat itu bacaannya ditasbihkan. Maksudnya hanya terkonsentrasi sholat itu fase bacaan-bacaannya. Benar apa tidak? Sampai lali tujuannya sholat. Nah, itu kritikan-kritikan ini banyak, dan Imam Ghazali menyatakan bisa saya ringkas ojo kuatir, aku kan ngomong saya akan berusaha membuat mudah pemahamannya melalui ilustrasi-ilustrasi, contoh-contoh. Dan nanti yang pertama ulama yang jadi kritikannya. Tapi sebelum membahas ulama yang berbeda yang nganggur, kita definisikan dulu apa itu makhluk.